Bayangkan, kamu hidup sebagai seorang wanita yang sudah menikah di Italia pada abad pertengahan. Pernikahanmu tak bahagia, karena kehidupan rumah tanggamu dihiasi dengan kekerasan atau ketidakpuasan lain. Tapi kamu tak diperbolehkan bercerai. Seorang wanita yang dijuluki sebagai wanita beracun memiliki solusi untuk itu. Sesuatu yang tak akan terbayangkan akan menjadi sebuah tragedi. Ada sebuah benda yang menjadi primadona para wanita bangsawan. Itu adalah sebuah parfum yang tidak hanya memikat dengan aromanya, tapi juga memiliki rahasia gelap yang bisa menghentikan napas seseorang. Secara harfiah, ini bukan parfum biasa. Ini adalah Aqua Tofana, ramuan legendaris dari abad ke-17 yang mengubah sejarah dan kematian. Pada abad ke-17, tahun 1630 hingga tahun 1659, ada parfum yang penjualannya masuk dalam kategori bestseller atau terlaris. Padahal, parfum ini tidak ada gunanya karena tidak berbau. Namun, parfum ini dapat melenyapkan nyawa para suami. Nama parfum ini diambil dari nama penemu sekaligus penjualnya, Giulia Tofana. Seorang alkemis berbakat dari Italia, ia dikenal sebagai pembuat parfum dengan tujuan yang sangat tidak biasa. Giulia Tofana juga seorang wanita terkenal dari Palermo, Italia. Keluarga Tofana menjalankan bisnisnya dengan baik selama kurang lebih 50 tahun. Kurun waktu itu ia menjual banyak produk yang ia produksi sendiri. Salah satu produknya yang terkenal adalah parfum. Aqua Tofana bukanlah wewangian yang dirancang untuk pesta mewah atau pertemuan romantis. Ini adalah senjata tersembunyi, dibuat khusus untuk para wanita yang terperangkap dalam pernikahan tanpa cinta atau bahkan kekerasan. Motif selain itu, ada juga yang ingin mewarisi harta kekayaan. Salah satu cara tercepat dan termudah bagi seorang wanita yang tak bisa bercerai adalah dengan parfum ini. Giulia Tofana menciptakan Aqua Tofana bukan hanya sebagai alat kematian, tetapi sebagai simbol pembebasan. Ia membantu ratusan wanita di Napoli, Roma, dan sekitarnya yang ingin melarikan diri dari suami yang kejam. Namun, kesuksesannya juga membawa malapetaka. Penjualan parfum ini sendiri telah berjalan sekitar 20 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, parfum ini diam-diam diselipkan di antara produk kosmetik untuk menyamarkannya. Uniknya, parfum dikemas dengan tampilan yang sederhana, seperti air biasa atau cairan suci dari gereja. Namun, di balik kesederhanaannya, Aqua Tofana adalah racun mematikan. Dengan hanya beberapa tetes yang dicampurkan ke dalam minuman, korban akan kehilangan nyawanya tanpa meninggalkan jejak. Gejalanya perlahan, mulai dari sakit kepala, kelelahan, hingga akhirnya kematian, seolah-olah disebabkan oleh penyakit alami. Ramuan ini diramu dengan bahan-bahan berbahaya seperti arsenik, timbal, dan belladonna. Tapi, yang membuat Aqua Tofana benar-benar istimewa adalah keahliannya dalam menyembunyikan niat mematikan di balik citra tak bersalah. Lebih dari 600 korban di Italia diketahui telah meninggal karena racun ini. Perbuatan Giulia ini baru terbongkar ketika ada seorang istri di tengah-tengah proses peracunan suaminya. Saat itu, dia memasukkan beberapa tetes ke dalam supnya dan membawanya ke meja makan. Ketika melihat si suami menyendokkan supnya, istrinya berubah pikiran. Ia tiba-tiba meminta suaminya tidak memakan sup tersebut. Lalu, suaminya yang curiga memukulinya agar mengaku ada apa dalam supnya. Dan sang istri memberitahu di mana ia membelinya. Versi lain, terbongkarnya kasus ini adalah karena kejanggalan banyak janda-janda muda melimpah dan mengakui dosa mereka kepada pendeta. Akhirnya Giulia dilaporkan. Pada tahun 1659, rahasianya terungkap dan Giulia dieksekusi. Namun, legenda Aqua Tofana terus hidup hingga hari ini. Aqua Tofana adalah pengingat bahwa parfum bisa lebih dari sekadar aroma. Ia bisa menjadi kisah, kekuatan, dan bahkan senjata. Jadi, jika kamu pernah mendengar nama Aqua Tofana, ingatlah, ini bukan hanya tentang wangi, tapi juga tentang sebuah cerita yang penuh intrik, cinta, dan kematian.
Apakah kamu cukup berani untuk mencium aromanya? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika kamu merasa kisah ini perlu didengar lebih banyak orang. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan ingat, tetap waspada.